Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan ziyadatul thiqat. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-i'tibar wal mutabi' wasyahid. Al-i'tibar wal mutabi' wasyahid. Pembahasan ini barakallahu fikum berkenaan dengan penguatan sebuah riwayat. Ya, penguatan sebuah riwayat. Jadi ada sebuah hadis, ini saya berikan gambarannya secara umum agar antum punya pemahaman global terlebih dahulu. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang rawi. Ya. Sebelum kita meneliti lebih lanjut, maka keadaan hadis tersebut seakan-akan diriwayatkan hanya oleh rawi, ya, oleh satu orang rawi. Ini rawi tadi. Misalnya ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Ya. Al-Imam Malik, ada riwayatnya Imam Malik. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, itu yang tergambar di benak kita, hadis ini hanya memiliki satu jalan. Ya, ini jalannya Imam Malik. Kemudian kita mencoba mencari al-i'tibar. Ya, atau kita berusaha melakukan al-i'tibar. Apa itu al-i'tibar? Kita mencari, ya, riwayat yang lain yang menguatkan riwayat tadi. Mencari riwayat yang lain yang menguatkan riwayat tadi. Oh, ternyata ada jalur lain. Ya, ini namanya proses i'tibar. Ya, al-i'tibar. Yani kita mencoba mencari jalan lain untuk menguatkan, ya, hadis tersebut. Ya, makanya kata para ulama barakallahu fikum, kita nggak bisa ngelemahin atau ngekuatin mensahihkan atau melemahkan sebuah riwayat kecuali setelah mengumpulkan jalan-jalannya. Nggak bisa kemudian kita ambil satu riwayat, kemudian tanpa meneliti riwayat yang lainnya kita katakan, oh ini riwayat lemah. Sebelum apa? Sebelum kita meneliti ada jalan yang lain atau tidak. Ya, ini diantara kebiasaan ulama ahlul hadis. Nggak bisa antum misalnya satu jalan kemudian, wah ini hadisnya lemah. Ya, sehingga jangan kemudian antum, ya, ini kebanyakan kita diingatkan oleh banyak para ulama, diantaranya diingatkan oleh Syekh Amir Bahjah, ya, dalam dars pengantar fikih beliau, ya, beliau katakan banyak diantara orang, ya, gampang dia melemahkan hadis dengan satu riwayat saja yang dia dapatkan, dia lihat, oh syaratnya lemah, ya sudah hadisnya lemah, nggak bisa dipakai hujah, kata dia. Ya akhi, ya, para ulama ketika mereka berdalilkan dengan sebuah hadis, ya, bisa jadi hadis itu tampaknya lemah, tapi mereka kuatkan atau mereka sahihkan. Kenapa? Karena datang dari jalan yang lain. Sehingga kita perlu mengumpulkan banyak jalan sehingga bisa menghukumi suatu hadis itu sahih atau tidak. Ya. Bisa jadi yang datang kepada kita ini memang lemah sanadnya, tapi mungkin ada jalan yang lain yang menguatkan. Inilah kita membutuhkan al-i'tibar. I'tibar ini apa? Proses untuk mencari jalan yang lain. Proses untuk mencari jalan yang lain. Nah, nanti setelah kita melakukan al-i'tibar akan ada hasilnya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada riwayat yang semisal atau yang mirip dengan riwayat yang pertama tadi, maka ada dua kemungkinan riwayat yang kita kita dapati tadi. Bisa dia sebagai mutabi' atau sebagai syahid. Ya.
Jadi setelah kita proses tadi kita laksanakan, kita cari jalannya, ya dapat ternyata riwayat yang mirip. Nah, riwayat yang mirip dengan riwayat yang pertama tadi, ada yang namanya mutabi, ada yang namanya syahid. Kalau mutabi itu ya sahabatnya sama. Misalnya tadi riwayatnya Al-Imam Malik misalnya. Al-Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar misalnya. Ya, ini riwayat Adz-Dzahabiyah, apa namanya? Sanad katanya itu apa? Sanad yang apa? Silsilah Adz-Dzahabiyah. Ini rangkaian silsilah emas. Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Oke, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar misalnya. Ya. Ini riwayat yang aslinya. Kemudian dia mendapatkan lagi ya. Sama riwayatnya ya. Mungkin bukan dari jalurnya Al-Imam Malik tapi dari perawi yang lainnya tapi ujungnya sama, Abdullah ibnu Umar. Ini namanya mutabi. Kalau sahabatnya sama, ujung dari sanad itu sahabatnya sama. Ya, ini namanya mutabi. Kemudian hasil pencarian kita cari lagi ternyata ada. Tapi bukan dari sahabat Abdullah bin Umar misalnya. Tapi misalnya dari Abu Hurairah, misalnya dari Abu Hurairah. Hadisnya sama, hadisnya mirip. Tapi bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari Abu Hurairah. Nah, kalau berbeda sahabat ini namanya syahid. Ya. Jadi produk dari i'tibar tadi ada dua jenisnya. Kalau dapat hadis yang semisal, maka imma dia mutabi' artinya berujung pada sahabat yang sama, imma dia syahid yang berujung pada sahabat yang berbeda. Ya, paham ya? Jadi al-i'tibar itu prosesnya. Kita nyari jalan lain. Ya, kita mencari jalan lain. Nah, ketika jalannya itu ya bertemu pada sahabat yang sama, ya, ini namanya mutabi'. Tapi kalau bertemu pada sahabat yang berbeda, ini namanya asyahid. Ini perbedaan antara mutabi' dan syahid. Ya, tergambar ya, insyaallah. Jadi al-i'tibar itu proses kita mencari jalan hadis yang lain. Kemudian produk dari al-i'tibar bisa dia dalam bentuk mutabi' kalau sahabatnya sama, bisa dalam bentuk syahid kalau sahabatnya berbeda. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan baca penjelasan dari beliau hafizahullah taala. Qala ta'rifu kullin minha. Definisi ya tiap-tiap yang kita sebutkan. Yang pertama al-i'tibar. Al-i'tibar lugatan masdar i'tabara wa makna al-i'tibar an-nadharu fil umur. Liyu'rafa biha syai'un akhar min jinsiha. Al-i'tibar ini merupakan masdar dari kata i'tabara, dari fi'il i'tabara. Ya. Dan makna i'tibar adalah melihat suatu perkara ya, untuk mengenali perkara lain yang sejenis. Melihat suatu perkara untuk mengetahui perkara lain yang sejenis. Ya, jadi dia seperti seolah-olah membandingkan, mencari sesuatu yang sejenis dengan benda yang pertama. Ini namanya i'tibar. Adapun istilahan huwa tatabbu'u turuqil hadis. Turuqi haditsin infarada bi riwayatihi rawin wahid. Liyu'rafa hal syarakahu fi riwayatihi ghairuhu amla. Secara istilah, al-i'tibar adalah meneliti jalan-jalan hadis yang seorang rawi berkesendirian dalam meriwayatkannya. Meneliti jalan-jalan hadis yang seorang rawi itu berkesendirian dalam meriwayatkannya. Tujuannya untuk apa? Liyu'rafa hal syarakahu fi riwayatihi ghairuhu amla. Agar diketahui apakah ada yang berserikat dengannya dalam periwayatan tersebut. Apakah ada orang lain yang ya juga meriwayatkan riwayat tersebut. Ya. Ini fungsi al-i'tibar. Jadi kita mengumpulkan jalan-jalan hadis. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketahuan ada kita dapati jalan-jalan hadis tersebut, nah ini baru nanti diolah lagi
apakah dia bisa saling menguatkan atau tidak. Ini definisi al-i'tibar. Sekarang mutabi. Yang kedua, mutabi wa yusamma tabi, dan juga disebut sebagai tabi. Secara bahasa kata beliau, wa ismu fa'ilin min taba'a bi makna wafaqa. Secara bahasa dia adalah isim fa'il dari kata taba'a yang bermakna wafaqa, sesuai. Ya, berkesesuaian. Qala istilahan huwal haditsul ladzi yusyariku fihi ruwatuhu ruwat al hadits al fard lafdhan wa ma'nan au ma'nan faqat. Adapun secara istilah, mutabi atau tabi adalah hadis yang bersyirikat padanya ya rawi-rawinya dengan rawi hadis yang berkesendirian. Ya, hadis yang pertama tadi maksud saya, ya, hadis yang pertama itu maksud beliau. Jadi dia adalah hadis yang ada rawi-rawi lain yang bersyirikat dalam riwayat tersebut. Lafdhan wa ma'nan au ma'nan faqat. Baik hadis tersebut ya mirip secara lafaz dan makna, artinya benar-benar sama, au ma'nan faqat, atau maknanya saja. Ya, ma'attihadi fi sahabi. Ya, dengan apa? Dengan ma'attihadi fi sahabi, yakni dengan bersatu pada satu sahabat. Jadi ada dua riwayat, sahabatnya sama, cuma jalannya berbeda. Ya, lafaz dan maknanya bisa jadi sama atau paling tidak maknanya saja yang sama. Contohnya, ya, hadisnya Ibnu Umar. Ya, ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggenapkan bulan Sya'ban apabila tertutup awan, ya, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 apabila ru'yatul hilal tidak terwujudkan. Dalam satu riwayat ya dari Abdullah bin Umar disebutkan Nabi SAW mengatakan fa in ghummiya alaikum fa akmilu iddataha 30. Ya. Atau bukan ini ya. Ada dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar fa in ghummiya alaikum faqdurulah. Apabila tertutup atas kalian maka genapkanlah. Baik, ini riwayatnya Abdullah bin Umar. Fa in ghummiya alaikum faqdurulah. Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah atau lengkapkanlah. Baik. Nah, hadis ini memiliki penguat. Ya, masih dari Abdullah bin Umar juga dengan lafaz fa in ghummiya alaikum fa akmilu iddataha 30. Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Nah, ini kedua hadis ini ya dia berkesesuaian dan sama-sama berujung pada Abdullah ibnu Umar. Ya, berujung pada Abdullah bin Umar. Ini namanya mutabi'. Jadi riwayat yang kedua kita bacakan tadi fa in ghummiya alaikum fa akmilu iddataha 30. Ini disebut sebagai mutabi'. Mutabi' terhadap riwayat fa in ghummiya alaikum faqdurulah. Kenapa dia disebut mutabi' ya atau disebut tabi'? Karena dia berujung pada satu sahabat. Sama-sama berujung pada Abdullah ibnu Umar. Berujung pada Abdullah ibnu Umar. Ini mutabi'. Kemudian yang ketiga syahid. Asy-syahidu lughatan ya ismu fa'ilin minasy-syahadah wa summiya bidzalika li'annahu yashhadu anna lil haditsil fard aslan wa yuqawwi kama yuqawwi syahidu qaula mudda'i. Ya.
Kata beliau, asyahid secara bahasa merupakan isim fa'il dari asyahadah. Kenapa syahid disebut sebagai syahid? Karena dia mempersaksikan bahwa hadis yang berkesendirian tadi memiliki asal. Bahkan dia menguatkan hadis yang berkesendirian tadi. Kama yuqawi syahidu qaulal mudda'i, sebagaimana seorang saksi menguatkan ucapan orang yang mengaku-ngaku. Wa yudaimuh, dan mengokohkannya. Ya. Misalnya ada orang ya melihat, oh si fulan mengambil motor saya. Lalu datang seorang saksi, ya saya juga menyaksikan. Maka apa yang dia adukan ya ini akan semakin kuat. Nah seperti itulah kira-kira asyahid. Ada riwayat yang berkesendirian tadi. Misalnya riwayatnya Abdullah bin Umar. Lalu datang syahidnya. Nah apa bedanya antara syahid dan mutabi'? Kalau mutabi' tadi ya sahabatnya satu. Dia berasal dari satu sahabat. Sama-sama Ibnu Umar. Kalau syahid ini sahabatnya beda. Secara istilah kata beliau di sini wal haditsul ladzi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil amma ba'd. Mohon maaf tadi ada keterputusan. Baik. Kita kembali ke pembahasan al-i'tibar wal mutabi' wasyahid. Ya, perbedaan antara mutabi' dan syahid sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ini menurut jumhur para ulama ya bahwa al-mutabi' ya dia berujung pada satu sahabat. Contohnya tadi ya riwayatnya Abdullah bin Umar, fa in ghumya alaikum faqdurulah. Kemudian datang lagi dari riwayatnya Abdullah bin Umar dari jalan yang lain ya, kata Abdullah bin Umar, fa in ghumya alaikum faqmilu iddataha 30. Ini mutabi karena sahabatnya sama. Adapun yang syahid datang dari riwayatnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ya mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in gummiya alaikum fa akmilu sya'ban 30. Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah Sya'ban ya menjadi 30. Menjadi 30 hari. Nah ini barakallahu fikum penguat-penguat. Jadi kalau dari satu sahabat, kalau datang dari satu sahabat ini namanya mutabi'. Ya, kalau datang dari sahabat yang berbeda, ya, kalau datang dari sahabat yang berbeda disebut sebagai asyahid. Al-mutaba'ah. Baik, sebentar. Al-mutaba'ah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-i'tibaru laisa qasiman litabi' wasyahid. Kemudian beliau memberikan catatan di sini bahwa al-i'tibar ini bukan pembagi antara tabi' dan syahid ya. Jadi dia ini proses. I'tibar itu prosesnya. Ya, bukan al-i'tibar terbagi menjadi dua, tabi' dan syahid. Enggak. Al-i'tibar itu prosesnya. Proses mencari tabi' atau syahid. Sehingga dia bukan yang membagi ya, bukan yang berada di atas tabi' dan syahid kemudian terbagi menjadi dua. I'tibar itu terbagi menjadi dua. Ya, ada i'tibar yang bernama tabi', ada i'tibar yang bernama syahid. Enggak. Rubbama yatawahhamu kata beliau, syakhsun annal i'tibar qasimun litabi' wa syahid. Ya. Bisa jadi sebagian orang keliru dalam memahami. Mereka mengira bahwa i'tibar ini adalah asal dari tabi' dan syahid. Lakin al-amra laisa kadzalik, akan tetapi perkaranya bukanlah demikian. Wa innamal i'tibaru huwa hay'atu tawassuli ilaihima. Hanya saja i'tibar itu merupakan ya bentuk cara agar kita mendapatkan keduanya, mendapatkan tabi' dan mendapatkan syahid. Maksudnya ai huwa tariqatul bahthi wat taftish ala tabi' wasyahid. I'tibar itu adalah proses
ya mencari dan meneliti agar mendapatkan tabi dan syahid. Ya, jadi bukan maknanya tabi dan syahid ini bagian dari i'tibar, tidak. I'tibar itu prosesnya. Produknya imma tabi imma syahid. Kalau ada, ya, kalau dia ketemu penguat sebuah riwayat, ya, maka imma dia tabi, imma dia syahid. Kalau tabi itu dia berujung pada sahabat yang sama, seperti tadi riwayatnya Abdullah bin Umar. Kalau syahid dia berujung pada sahabat yang berbeda. Ini pada Abu Hurairah. Ya. Jadi jangan kemudian mengira ya bahwa iktibar ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tabi, ada yang namanya syahid. Beda. Iktibar itu adalah prosesnya, thariqahnya. Produknya, itu namanya tabi, baru yang kedua syahid. Paham ya? Iktibar itu prosesnya, produknya imma tabi, imma syahid. Kalau dia ketemu riwayat yang lain yang berujung pada sahabat yang sama, itu namanya tabi. Kalau bertemu pada sahabat yang berbeda, itu namanya syahid. Paham ya? Nah, ini istilah yang dipakai oleh jumhur para ulama. Ya, jadi kalau misalnya antum nyari, coba cari jalan yang lain hadis ini. Misalnya ketemu hadis yang lemah, ya diriwayatkan oleh satu jalan. Ya, cari jalan yang lain. Coba cari jalan yang lain untuk menguatkannya. Nah, ketika dia ketemu jalan yang lain, tapi ujung-ujungnya sahabat yang sama, oh alhamdulillah saya dapat apa? Saya dapat mutabi. Kalau cari jalan lagi, dia melakukan iktibar, dia cari lagi jalan yang lain, berujung pada sahabat yang berbeda, maka yang dia dapatkan adalah syahid. Ya, mudah insyaallah. Qala istilahun akhar litabi'i wa syahid. Istilah lain dalam penggunaan tabi' dan syahid. Qala ma dzukira min ta'rifi tabi' wa syahid huwa alladhi alaihi al-akthar wa huwa al-mahsyhur. Apa yang disebutkan dari definisi tabi' dan syahid ini adalah ini adalah istilah yang atau definisi yang dipakai oleh kebanyakan para ulama, dan inilah yang masyhur. Baik. Jadi kebanyakan para ulama ya mengatakan bahwa tabi' itu yang dia bertemu pada satu sahabat, kemudian syahid ini yang dia bertemu pada sahabat yang berbeda. Baik, diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Qala lakin hunaka ta'rifun akhar lahuma. Namun di sana ada definisi yang berbeda ya tentang tabi' dan syahid ini. Sehingga seseorang hendaknya tahu ya apa yang dimaksud oleh para ulama tadi. Dilihat. Kadang ada yang mengatakan bahwa kalau tabi' itu kalau lafadznya benar-benar sama. Jadi yang dijadikan sebagai patokan itu bukan sahabatnya sama atau tidak, tapi lafadznya sama atau tidak. Sama betul atau sekedar mirip. Ya, diriwayatkan secara lafadznya yang sama atau lafadznya berbeda tapi maknanya yang sama. Nah, kalau lafadznya itu sama, ya, kalau lafadznya itu sama, maka dia disebut sebagai tabi'. Kalau lafadznya berbeda tapi maknanya sama, itu disebut sebagai syahid. Ini istilah ulama yang lain. Ini sekedar pengetahuan saja ya, tapi yang umumnya dipakai oleh para ulama al-hadis, ya, mereka tidak memandang lafadz dan maknanya tadi, tapi yang mereka pandang adalah berujung pada siapa sanadnya. Apakah sahabatnya sama atau berbeda. Qala at-tabi'u an tahsul al-musyarakah li ruwatil hadits al-fardi bil lafadz sawa'un ittahada sahabi au ikhtalaf. Ya, yang namanya tabi' yakni terjadinya persamaan hadis dalam lafadznya. Ya, terjadinya persamaan hadis dengan riwayat yang diriwayatkan tadi ya secara lafadz. Sawa'un ittahada sahabiyyu au ikhtalaf. Ya, sama saja mau sahabatnya itu sama atau sahabatnya itu berbeda. Ya, tetap disebut sebagai tabi'. Ini istilah yang lain ya. Antum ambil dulu apa yang kita jelaskan tadi ya, yang istilahnya jumhur para ulama ya. Kalau tabi' itu bersama sahabatnya sama, kalau syahid sahabatnya beda.
Tapi di lain sebagian ulama berbeda. Tabi itu kalau lafadznya sama, lafadz dalam riwayatnya itu sama. Ya, mau sahabatnya sama atau tidak mereka nggak lihat, tapi yang penting lafadznya sama. Adapun syahid antahsulal musyarakah li ruwatil hadits al-fard bil ma'na. Adapun syahid yakni terjadi musyarakah, terjadi persamaan riwayatul hadits ya dari sisi makna, lafadznya berbeda. Ya. Sawaun ittahada sahabi aw ikhtalaf. Sama saja mau sahabat itu sama atau tidak, mereka tidak melihat. Yang penting apa? Kalau tabi itu lafadznya sama, kalau syahid itu lafadznya berbeda. Cuma maknanya sama. Hadza wa hadza qad yutlaqu ismu ahadihima alal akhar. Dan ini pun katanya terkadang saling tukar-tukaran. Ya, fayutlaqu ismu tabi ala syahid. Kadang yang dimaksud tabi itu syahid. Kama yutlaqu ismu syahid ala tabi, sebagaimana nama syahid itu dipakai untuk mendefinisikan tabi. Ya. Jadi pegang saja yang pertama tadi kita sampaikan, yang merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Ya, tabi itu kalau dia bersama, sahabat itu sama. Kalau syahid itu berbeda, ya sahabatnya. Adapun tentang lafadz dan makna, ini nggak jadi masalah. Mau sama atau tidak nggak jadi masalah. Ya. Kemudian kata beliau di sini wal amru sahlun, kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, dan perkaranya mudah, nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa dipakai sebagai penguat. Ini masalah utamanya. Ya, kita melakukan iktibar itu bukan untuk nyari sahabat atau apa, tapi dia bisa dipakai penguat atau tidak. Makanya kata al-Hafidz Ibnu Hajar, al-amru sahl. Perkaranya mudah insyaallah. Li'anna al-hadaf minhuma wahid wa huwa taqwiyatul hadits. Ya, bil uthuri ala riwayatin ukhra lil hadits. Karena tujuannya itu satu. Mau dia iktibar, ya, mau dia syahid, mau dia tabi, ya tujuan kita satu, ya ini untuk mencari penguat hadis dengan riwayat lainnya. Inilah tujuannya, taqwiyah, untuk penguatan hadis. Mau dia datang dalam bentuk tabi, mau dia datang dalam bentuk syahid, ya tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Karena yang kita inginkan adalah hadis itu bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain. Paham antum? Ini fungsinya iktibar. Jadi kita mencari riwayat yang lain untuk menguatkan riwayat yang ada. Ini intinya, mau dia dalam bentuk tabi atau mau dalam bentuk syahid, ya ini tidak menjadi permasalahan. Qala al-mutaba'ah, kemudian al-mutaba'ah. Ya, kata beliau ta'rifuhu lughatan al-mutaba'atu lughatan masdar taba'a bi makna wafaqah. Fal mutaba'atu idzan al-muwafaqah. Ya, ini istilah lain mutaba'ah. Mutaba'ah ini ditinjau dari rawinya. Ditinjau dari rawinya. Ketika ada seorang rawi, dia mengikuti riwayat rawi yang lainnya, artinya sesuai dengan riwayat dia dengan riwayat rawi yang lainnya, ini disebut sebagai mutaba'ah. Kata beliau di sini, istilahan an yusyarikar rawi ghairahu fi riwayatil hadits. Yaitu seorang rawi berserikat dengan yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Jadi dia memiliki riwayat yang sama dengan rawi yang lain. Nah, kemudian kesamaannya itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang kesamaan secara sempurna, ada yang kesamaannya itu sebagian. Kata beliau, wal mutaba'atu naw'an, mutaba'atun tamah wa hiya an tahsulal musyarakatu lirawi min awalil isnad. Mutaba'ah secara sempurna, yakni dari awal isnad, dari awal sanadnya sama. Dari awal sanadnya sama, ini mutaba'ah tammah. Jadi mirip sekali hadisnya, periwayatannya tersebut. Dari awal sampai akhir sanad itu sama. Ada yang namanya mutaba'ah qasirah, wa hiya an tahsulal musyarakah lirawi fi athna'il isnad. Fi athna'il isnad. Yaitu terjadinya ya kesamaan dari seorang rawi mulai dari pertengahan sanad. Ini mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah. Nah, dengan contoh insya Allah lebih jelas ya.
Kata beliau contohnya, amthilatun. Contohnya kata beliau. Sa'adkur misalan wahidan mathala bil Hafidz Ibnu Hajar. Saya akan menyebutkan satu contoh yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fihi al-mutaba'atu tamah wal mutaba'atul qasirah wa syahid. Dan di sana ada yang namanya mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah, dan juga ada syahid. Apa riwayatnya? Qala ma rawahu Syafi'i fil an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Beliau bawakan sanadnya dari Al-Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'un wa ishrun. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Bulan itu ada 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuh. Demikian juga jangan kalian berbuka kecuali kalian melihatnya. Artinya jangan kalian menghentikan puasa kalian, sudah masuk bulan Syawal maksudnya, melainkan setelah melihat al-hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30. Ya, unzuru barakallahu fikum lafat fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30. Baik. Nah, ini riwayatnya Syafi'i dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibnu Umar, dengan lafaz fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Qala fa hadzal hadits bi hadzal lafaz dhanna qaumun anna Syafi'iyya tafarrada bihi an Malik fa adduhu fi ghoraibihi. Maka hadis dengan lafaz ini sebagian orang mengira bahwa Syafi'i telah berkesendirian dalam meriwayatkannya dari Al-Imam Malik. Maka mereka pun memasukkannya kepada gharaibnya riwayat, gharaib dari riwayatnya Syafi'i. Lianna ashaba Malikin rawahu anhu bihadzal isnad wa bilafzi fa in gumma alaikum faqdurulah. Karena para sahabat atau para murid-muridnya Imam Malik meriwayatkan hadis ini dengan dengan sanad ini, dengan sanad yang sama, dengan lafaz fa in gumma alaikum faqdurulah. Nah, coba kita lihat. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Ini riwayat murid-muridnya Imam Malik yang lain. Dengan sanad yang sama dengan sanadnya Imam Malik tadi. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Sanadnya sama. Tapi mereka meriwayatkan dengan lafaz fa in gumma alaikum faqdurulah. Naam. Wajadna li Syafi'i mutaba'atan tamah wa mutaba'atan qasirah wa syahidan. Maka riwayatnya Syafi'i ini kita bisa dapatkan dari riwayatnya Syafi'i ini ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah, ada syahid. Ingat kalau mutaba'ah artinya apa? Sahabatnya sama atau beda? Sama. Sama. Kalau syahid beda sahabatnya. Nah, maka kita lihat nih ya. Ini sekarang riwayat yang mau kita bandingkan ini riwayatnya Syafi'i ini tadi. Sanadnya dari Syafi'i, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Lafadznya fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30. Sekarang mutaba'ah tammah. Fama rawal Bukhari an Abdullah bin Maslamah al-Qanabi
an Malik bil isnadi nafsihi wa fihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Fa in ghumma alaikum fa akmil. Nah, ini dia. Mutaba'ah tamah. Ada riwayat Bukhari. Bukhari menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Ini salah seorang muridnya Imam Malik. Ya. Riwayatnya sama dengan riwayatnya Syafi'i, plek. Dari sisi sanadnya sama, kemudian dari sisi lafadznya juga sama. Ya, an Malik bi isnadi nafsihi wa fihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Berarti kuat enggak riwayatnya Syafi'i? Ada penguatnya. Ini mutaba'ah tamah. Ya, mutaba'ah tamah. Kenapa? Sanadnya sama. Apalagi anunya sama juga ya, lafadznya sama. Tapi nggak jadi soal ya, karena kita tadi jumhur mengatakan memperhatikan, kita tidak memperhatikan lafadznya ya, mau lafadznya sama atau berbeda, yang penting maknanya sama ya. Ketika dia berujung pada satu sahabat disebut sebagai mutaba'ah. Ya, dan di sini ada mutaba'ah yang sempurna. Jadi sanadnya sama. Qala wa amma mutaba'atu al-mutaba'atu qasirah fama rawahu Ibnu Khuzaimah min tariq Asim bin Muhammad an abihi Muhammad bin Zaid an jaddihi Abdullah bin Umar. Nah, lihat di sini. Sahabatnya sama, Abdullah bin Umar. Tapi sanadnya udah berbeda. Ya, enggak dari jalannya siapa? Enggak dari jalannya Abdullah bin Dinar, enggak dari jalannya Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibnu Umar. Beda. Jadi dia mutaba'ahnya qasirah saja. Dia disebut mutaba'ah kenapa? Karena berakhir pada sahabat yang sama. Ini Abdullah bin Umar. Tapi sanadnya sudah berbeda. Ini namanya mutaba'ah qasirah. Adapun syahid, ya, ternyata riwayatnya Syafi'i ini ada syahidnya lagi. Ya, apa tadi syahid? Beda sahabat. Fama rawahu Syafi'i, rawahu Nasa'i min riwayati Muhammad bin Hunain an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari riwayatnya Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, fa fihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30. Nah, ini sudah berbeda sahabatnya. Jadi hadisnya, kesimpulannya hadisnya Imam Syafi'i, riwayatnya Imam Syafi'i tadi memiliki apa? Memiliki syahid ya dari Abdullah bin Abbas dan memiliki mutaba'ah. Ya, mutaba'ah artinya sama-sama berujung pada Abdullah bin Umar, dan mutaba'ahnya ada dua, mutaba'ah tamah dari jalannya Qa'nabi dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ya, dan mutaba'ah qasirah ya dari jalan yang berbeda dari thariqnya Asim bin Muhammad dari bapaknya Muhammad bin Zaid, ya, dari kakeknya Abdullah ibnu Umar. Taib. Nah, inilah mutaba'ah. Jadi penting kita nanti ketika kita ingin menghasankan sebuah hadis misalnya, ini perlu ada mutaba'ah. Ya, ada proses al-i'tibar wal mutaba'ah, mencari jalan yang lain untuk menguatkan hadis tersebut. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rawi. Kapan dia itu diterima periwayatannya, kapan ditolak. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.